Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Sama saya bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini, ya teman-teman, Honda Stellar 160 kita udah lakukan pengetesan yang lebih lanjut. Kita udah jalan-jalan lumayan jauh beberapa hari bersama motor ini. Dan totalnya kita ada 10 fakta tentang Honda Stellar 160. Tonton terus videonya. Yang pertama kita ngomongin mesinnya teman-teman. Ini mesin yang waduh enak banget ya. Bahkan kalau menurut saya salah satu yang paling enak dari motor ini dari total keseluruhannya mesinnya sih. Ini mesin yang sama kalau dibanding sama mesinnya Vario 160 ya. Jadi ternyata tidak ada perubahan drastis gitu. Bener-bener yang hampir semuanya sama aja dipindahin ke sini teman-teman. Mesinnya ini udah yang ESP Plus ya, udah yang 4 valve, jadi kapasitas ruang bakarnya 156,9 cc, terus power maksimumnya mencapai 15,2 HP, sedangkan torsinya 13,8 Nm. Itu gede banget ya, setara sama power sama torsinya Yamaha NMAX, Yamaha Aerox gitu kan. Cuma memang di motor ini ya mirip kayak Vario juga, bobotnya ringan banget teman-teman. Ini cuma beda 1 kilo kalau dibandingin sama Vario 160. Di Stellar yang ABS ini 118 kg. Jadi akhirnya power to weight ratio-nya ya oke ya, gede banget ya. Nah, akhirnya waktu kita lakukan tes akselerasi juga wow kencang banget teman-teman. Ternyata memang 11-12 kalau dibandingin sama Vario 160. Bahkan di putaran bawah akselerasinya sedikit lebih cepat kalau dibandingkan sama Vario 160. Kemungkinan karena diameter ban yang dipakai lebih kecil ya. Di Stellar kan pakai diameter 12 inci. Sehingga untuk awalan berlari bisa lebih ringan. Tapi top speed-nya memang masih kalah dibandingkan Vario ya. Di speedo Vario bisa 128 km/jam, sedangkan Stellar ini cuma 120 km/jam aja. Kemungkinan sih tadi itu karena rodanya Vario pakai ring 14 inci lebih gede ya, jadi untuk top speed bisa lebih kencang juga. Dan bodi Stellar ini juga kurang aerodinamis ternyata. Di bagian depan ini lebar banget nih, jadi kayak sayap gitu yang nampol angin. Satu lagi yang beda adalah mapping ECU-nya atau Electronic Control Unit. Nah kalau yang ini ketahuan saat kita lakukan dyno test di Sportisi Motorsport. Ternyata hasil power on wheel-nya si Stellar ini lebih kecil 0,5 HP dibandingkan Vario 160. Dengan torsinya juga selisih 0,65 Nm. Nah, dikombinasi dengan bobot yang lebih berat 1 kg tentu berpengaruh pada top speed-nya juga. Oke teman-teman, meskipun power dan torsinya lebih kecil, tapi grafik penyaluran tenaganya masih sama seperti Vario 160. Begitu juga dengan limiternya di sekitar 9.500 rpm saja. Mungkin memang dibedakan sedikit karakternya ya. Karena motor ini kan lebih ke arah fashion nih, bukan buat ngebut-ngebut, buat gaya-gaya aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah, karakter tenaganya itu dari putaran bawah memang ya slow sih, santai gitu ya, masih mudah untuk dikendalikan. Tapi ketika kita buka gas, bijak lagi gasnya sampai di 60-70 km/jam ke atas, itu baru udah nendang banget teman-teman. Dan yang saya suka juga dari motor ini adalah akselerasi ketika kita sudah jalan. Jadi bukan bener-bener dari diem ya. Kita lagi jalan santai 50 misalnya atau enggak 40 km/jam, tiba-tiba kepengen nambah kecepatan, buku gas agak gede, itu langsung langsung enak banget teman-teman, bener-bener kayak dapet dorongan yang instan banget ya, sampai di top speed sekitar 120 km/jam gitu. Kemudian yang asik juga dari mesin ini adalah getarannya ya, getarannya vibrasinya juga minim, dan ketika kita lagi cruising di 80 km/jam misalnya, 80 atau 90 km/jam, bukaan gasnya tuh dikit banget, jadi mesin tuh kayaknya bergetarnya enteng, ringan gitu kan. Nah itu juga yang ada hubungannya sama konsumsi bahan bakar. Poin yang kedua, konsumsi bahan bakar. Ini juga gokil sih, mesinnya kenceng gitu kan ya, tapi konsumsi bahan bakarnya lumayan hemat. Klaim dari Astra Honda Motor bisa 1 liter buat 45 km. Dan hasil tes kita buat harian juga ternyata ya segituan juga teman-teman. Range-nya antara 143 sampai 145 km/liter. Itu buat pemakaian yang pencicilan ya. Buka gasnya, kadang-kadang kalau kosong bener-bener gaspol terus gitu kan. Kalau kalian yang bawa motornya lebih halus, lebih smooth gitu ya, lebih santai, saya yakin sih dapat di atas 145 km/liter gampang banget sih sebenarnya. Dan didukung juga sama ini nih, ada idling stop system. Jadi kalau misalnya lagi langsam, diem 3 detik mesin mati, digas baru nyala lagi. Jadi buat kalian yang suka berhenti lampu merah lama, mestinya nggak nyala terus, tapi dimatiin otomatis oleh sistemnya gitu kan. Itu juga bikin konsumsi bahan bakarnya lebih hemat gitu teman-teman. Oh ya, ini kompresinya 12:1 ya, jadi memang rekomendasinya sih pakai RON 92. Biarpun sebenarnya menurut Astra Honda Motor, di motor ini juga udah canggih juga nih ECU-nya. Dia punya range pengapian yang lumayan panjang ya, jadi bisa menyesuaikan dengan bahan bakar yang digunakan gitu.
Jadi kalau misalnya pakai yang ron lebih rendah 90 juga sebenarnya masih bisa, tapi kalau menurut saya sih 92 aja lah biar tenaganya lebih enak, performanya lebih enak. Toh irit juga bisa sampai 45 km per liter ya kan. Ya. Poin ketiga yang kalian harus tahu adalah posisi berkendaranya teman-teman. Ternyata di motor ini enak loh, jadi biarpun platformnya dari Vario, tapi ternyata ada beberapa bagian yang lebih enak kalau dibandingin Vario. Pertama adalah posisi stangnya teman-teman. Posisi stangnya memang nggak terlalu tinggi ya. Kalau Vario kan rendah memang, tapi ini masih tetap agak lebih tinggi sedikit daripada Vario dan lebih lebar, agak panjang dan dia nongkrong sedikit ke dalam teman-teman. Jadi posisi duduknya tuh lebih santai rasanya. Kalau Vario kan kayaknya nungging, stangnya sempit gitu ya. Di sini lebih enjoy sih, lebih relax. Terus juga yang saya suka dari motor ini adalah tinggi joknya. Tinggi joknya sedikit lebih rendah kalau dibandingin sama Vario. Kalau Vario itu kan 778 mm ya. Di motor ini cuma 768 mm. Jadi lebih rendah sekitar 1 sentian. Cuma 1 senti sih sebenarnya. Tapi kalian jadi bisa membayangkan lah ya, kira-kira gimana kalau misalnya kalian udah bisa pakai Vario 160 ya, nggak beda jauh tingginya kira-kira segituan. Cuma kalau dibandingin sama Scoopy, memang di motor ini lebih tinggi teman-teman. Scoopy itu tinggi joknya cuma 746 mm aja. Saya 165 cm. Nih. Masih agak jinjit ya. Untungnya di motor ini tuh joknya biarpun lebar di bagian belakang ya, tebel juga, tapi di bagian depannya ini, di bagian sini tuh dia lebih meruncing teman-teman. Jadi tirus ya. Jadi kaki nggak terlalu ngakang-ngakang banget. Jadi kalau misalnya saya turun satu kaki gini, tuh enak teman-teman. Masih oke lah buat harian tiba-tiba berhenti di lampu merah tuh masih nggak terlalu merepotkan gitu. 165 cm. Kalau 173 kayak Aan tuh sih enak banget. Kakinya bener-bener napak ke tanah dengan mudah ya. Nah, itu yang saya suka juga dari Honda ya. Kenapa? Karena Honda kalau bikin motor tuh joknya pasti menyesuaikan sama tinggi rata-rata orang Indonesia. Dia nggak tinggi-tinggi banget lah ya. Masih lebih mudah dijangkau gitu teman-teman. Terus ngomongin dengan position, di dek pijakan kakinya ternyata nggak terlalu lebar ya. Ini kalau menurut saya sih lumayan sempit. Kalau saya untungnya sepatu ukuran 41 ya masih agak lega dikit lah ya. Ini juga masih mentok di bagian sini nih. Di bagian yang sini nih. Jadi kaki nggak bisa terlalu mundur, kalau terlalu mundur dia harus agak keluar. Nah, jadi pilihan posisi kakinya nggak banyak gitu ya. Paling cuma mentok depan dikit atau yang mundur cuma mundur dikit gitu loh. Nggak bisa yang terlalu ke atas gitu juga gitu kan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, hampir kelewat nih. Kenyamanan buat pembonceng. Nah, ternyata kalau di motor ini, di belakang ini joknya lumayan lebar ya. Lebar, panjang juga. Jadi buat duduk sih lumayan enak ya. Terus pusat pijakan kakinya juga kalau menurut saya lumayan oke ya. Posisinya tuh nyaman, jadi kaki tuh nggak terlalu yang nangkring-nangkring banget ya, masih rileks lah, santai gitu. Cuma emang si footstepnya ini biarpun keren ya, footstepnya keren banget sih teman-teman bentuknya. Tuh, ini bener yang lobang gitu ya, kalau dilipat ya kayak nyatu sama body. Cuma sayangnya di bagian atas ini nih sedikit banget ada patternnya gitu ya. Bahkan patternnya malah cuma lurus doang melintang, jadi rasanya licin teman-teman. Jadi kaki nggak kotor aja ya, nggak kena air, nggak ada lumpur gitu, itu rasanya udah licin. Apalagi kalau misalnya basah pasti akan lebih licin lagi. Sayangnya itu aja sih. Cuma kalau tampilannya bentuknya oke, terus posisi kaki juga nyaman, enak juga. Tapi sayangnya di motor ini karena style retro ya, bagian belakangnya kan flat kan, beda sama kayak Vario yang nungging. Nah, kalau motor-motor dengan jok yang model flat kayak gini, ketika si pembonceng duduk di sini, maka secara otomatis kan dia akan nambahin beban ke belakang kan. Akhirnya posisi si pembonceng akan kayak kerasa kayak agak kayak mau melorot ke belakang gitu teman-teman. Karena joknya yang tadinya datar kena beban jadi kayak agak miring ke belakang kan. Jadi mau nggak mau emang harus sering pegangan ke pengendara yang di depan gitu. Poin yang keempat, nah nih jok barunya saya suka teman-teman. Kenapa suka? Warnanya keren banget ya. Jadi warnanya memang bener-bener dibikin kayak kulit asli, warna dan teksturnya. Cuma sebenarnya ini adalah kulit sintetis teman-teman, kulit bohong-bohongan aja gitu. Saya kemarin sempat nyobain siram air, kehujanan, ya gini-gini aja, nggak bau, nggak gampang yang apa namanya meninggalkan bercak-bercak gitu ya karena basah gitu. Ternyata dibersihin juga gampang. Dan satu lagi saya suka juga adalah ini teksturnya keset teman-teman. Jadi dia emang agak kayak ampas gitu ya kalau dipegang. Nah ini bikin waktu kita lagi buka gas atau lagi deselerasi, ngerem tuh nggak gampang melorot. Jadi emang bener-bener ngegrip banget nyaman. Cuma sayangnya adalah jok ini kalau dipegang ini lumayan empuk ya. Rasanya kayak lumayan tebel gitu kan. Busanya tebel, empuk. Tapi karakter kulitnya ini lumayan keras teman-teman. Nah ini yang bikin waktu kita duduk rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak kurang empuk akhirnya.
akhirnya jadi terasa agak keras. Bahkan waktu kita lagi duduk pertama kali pun udah langsung kayak pek, feelingnya kayak keras gitu teman-teman. Dan ini kalau dipakai buat jalan nggak usah lama-lama deh, setengah jam sampai 45 menit juga lama-lama juga kerasa kayak udah kurang nyaman ya, karena memang agak keras di permukaan luarnya, di permukaan kulitnya gitu. Nah kalau di pemojang gimana? Di pemojang masih agak mendingan lah kalau di pemojang ini, karena lebih tebel, lebih lebar gitu kan. Ini masih lebih oke sih gitu teman-teman. Tampangnya keren looksnya, cuma memang ternyata agak kaku ya, jadi kenyamanannya jadi sedikit berkurang gitu. Lalu teman-teman, yang kelima, ini ngomongin handling sama kenyamanan suspensi. Nah kalau handlingnya, motor ini kan pakai rangka SF ya, rangka yang terkenal ringan banget. Nah itu kalau menurut saya sih feelingnya emang bikin asik banget teman-teman, buat melihat tuh lincah banget. Dan feeling frame-nya gitu ya, feeling frame-nya motor secara keseluruhan tuh kalau dipakai buat menikung juga rasanya stiff banget tuh loh, stiff, gampang. Dan ketika kita lagi nikung-nikung yang parabolik rasanya anteng gitu teman-teman. Itu kalau lagi di jalan yang rata, yang halus ya. Feelingnya sih kalau menurut saya mirip kayak feelingnya Vario sih sebenarnya. Cuma di motor ini mungkin karena roda depan sama belakang lebih gede-gede, akhirnya lebih pede juga. Dan bikin bobot bagian bawahnya juga kayak lebih berat kan, akhirnya lebih mantap waktu lagi dipakai buat nikung, buat nempel ke aspal gitu. Saya suka sih sama feeling handlingnya ya. Selama dipakai di perkotaan, di jalan yang halus, aspalnya mulus, oke, mantap, nggak ada masalah. Nah sekarang ngomongin kenyamanan suspensi. Suspensinya ini emang agak aneh teman-teman. Depan sama belakang ini karakternya beda banget. Yang depan ini empuknya keempukan, bener-bener yang berlebihan sih kalau misalnya empuknya nih. Ini kalau dijerotin ya, ini mirip kayak shock breaker yang kurang oli tuh. Tuh lihat tuh. Bahkan kalau kalian lagi buka gas ya, lagi jalan pelan gitu ya, buka gas mendadak gitu, itu kerasa roda depan itu kayak gitu. Karena saking empuknya ini. Nah, si karakter yang empuk ini sebenarnya oke sih kalau lewat jalan yang gelombang, jalan nggak rata tuh masih oke teman-teman, selama speednya nggak terlalu kenceng lah ya, redamannya masih nyaman, oke gitu. Biarpun memang kalau lagi kenceng banget yang depan kayak terlalu ngayun-ngayun gitu kan. Cuma memang efek buruknya adalah nggak usah kena lubang dalam deh, kita ngerem agak keras aja langsung tek, mentok teman-teman si suspensi depannya. Jadi begitu kena posisi tidur langsung dup, gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat posisi tidur, rem dulu, kecepatannya udah kalian anggap cukup berkurang, cukup pelan, kalian lepas remnya biar suspensinya naik lagi. Jadi pas nabrak posisi tidur gak langsung kerasa keras, tapi masih ada jarak main dari suspensinya gitu. Rem dulu, lepas, baru sikat posisi tidurnya. Jangan sambil direm sambil disikat posisi tidurnya, pasti akan petak-petak gitu kan, mentok sih suspensi depannya yang terlalu empuk itu. Nah yang belakang ini karakternya beda banget. Jadi dia ini enak ketika kena guncangan yang nggak terlalu dalam ya. Jadi awalnya itu masih agak empuk lah, masih agak lembut dikit, tapi begitu kena guncangan, kena lubang yang dalam, jedek gitu teman-teman. Wah, itu dikombinasi sama joknya yang kaku ya. Mantep sih rasanya di pinggang. Apalagi kalau kalian hajar lagi di posisi kenceng tuh. Jedek. Wah, mantap teman-teman. Di pinggang sakit sih. Cuma karakternya jadi lumayan lembut ketika dipakai buat boncengan. Nah, kalau buat boncengan ada beban baru deh. Itu kerasa lebih enak teman-teman. Atau jangan-jangan kalau pakai shockbreaker standar emang harus boncengan terus ya, biar yang belakang juga enak. Ya, terus solusinya gimana? Solusinya kalau yang belakang sih kalau menurut saya sih ganti aja lah. Cariin yang aftermarket ya. Suspensi aftermarket banyak karena merek-merek yang punya setelan, ada preloadnya aja, ada yang malah lengkap sama preload sama kompresor juga gitu kan. Kalau memang kalian butuh kenyamanan ekstra gitu kan, atau kalian memang sering lewat jalan yang rusak gitu di daerah kalian gitu, kayaknya sih lebih baik ganti suspensi ya, yang lebih nyaman gitu. Poin keenam adalah remnya teman-teman. Ini adalah varian yang ABS teman-teman, yang anti lock brake system. Nah di versi tertinggi ini remnya mantap sih. Rem depan ini disini lebih gede kan, kalau yang CBR 190 mm, yang ini 220 mm. Dan kalipernya ini lebih gede kalau dibandingin sama punyanya Vario 60. Vario 60 itu cuma satu piston. Nah di sini dua piston teman-teman. Di sini dua piston ini malah mirip kayak punya PCX yang ABS ya. Dan feeling remnya wah enak, tuasnya empuk dan bener-bener pakem loh. Yang depan pakem mantap, yang belakang disc brake-nya juga oke juga teman-teman, pakem juga. Nah yang saya nggak tahu yang versi CBS nih, yang CBS itu masih pakai disc kecil 190 dan kalipernya satu piston doang, yang belakang tromol.
Nah kalau berkaca sama Vario 160 yang CBS, wah remnya sih emang agak serem-serem ya, agak ngeri-ngeri sedap kalau dibandingin sama performa mesinnya yang kencang banget. Mudah-mudahan sih nextnya si Vario 160 atau Stelo yang berikutnya nantinya akan di-upgrade juga tuh, yang CBS dikasih rem yang lebih mumpuni lah. Entah disini digedein atau kalipernya dibikin 2 piston kayak gini juga. Oh iya, ABS-nya hanya satu channel aja ya, yang depan doang. Saat bekerja dituas rem terasa halus, nggak ngagetin. Terus saat ngerem keras, roda nggak sampai terkunci tapi motor tetap berhenti. Yang paling mengganggu cuma ini aja sih, suara modulatornya ya. Suara modulatornya kadang suka agak berisik ya, jadi agak ngagetin, tapi nggak ada masalah. Berikutnya tentang rangka nih. Nah, masih banyak yang nanya juga, rangkanya masih SF nggak sih? Masih teman-teman, ini masih pakai Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi rangka SF itu rangka yang terbuat dari plat ya, plat-plat baja dibentuk terus dilas gitu kan, disatuin. Jadi mirip kayak bikin bodi monokok mobil. Ini bukan pakai pipa tubular yang kayak rangka kebanyakan. Jadi memang teman sempat ramai kan kasus yang karatan lah, yang patah gitu-gitu kan. Tapi di motor ini udah ada garansi 5 tahun. Jadi sejak yang produksi bulan November ya kalau nggak salah tahun lalu 2023 sampai sekarang semua dikasih garansi 5 tahun untuk rangka SF-nya teman-teman. Di video sebelumnya kami juga sudah melakukan inspeksi rangka SF terbaru yang sudah garansi 5 tahun pakai Honda Stelo ya. Dan kalau dilihat secara kasat mata, kita pakai kamera endoskopi kemarin tuh di bagian dalamnya ternyata udah dicat hitam semua teman-teman. Kemudian catnya juga lebih tebal kalau dibandingkan dengan rangka SF yang sebelumnya. Lalu lubang pembuangan air di bagian bawah masih sama nih posisinya, masih ada di samping, bukan di paling bawah, tapi diameternya sudah lebih besar. Sedangkan ketebalan rangka masih sama kayak SF yang sebelumnya. Nah, apakah improvement ini cukup ya membuat SF lebih kuat? Nah, itu sih biar waktu yang membuktikan ya. Kita akan sama-sama lihat lah beberapa tahun ke depan beneran kuat, beneran awet atau enggak. Wah, itu lagi teman-teman. Ternyata rangka SF ini masih sama kayak punyanya Vario 160 yang pakai engine mounting di bagian atas. Jadi bagian kolong mesin ya, itu tidak ada pelindung crankcase-nya. Nah, ini harus hati-hati nih buat teman-teman waktu lagi lewat posisi tidur atau lewat jalan berlubang ya, lewat jalan berbatu-berbatu gitu. Hati-hati karena benturan bisa langsung kena mesin bagian bawah. Kalau mau aman sebenarnya kalian juga bisa beli ini ya, plat pelindung di bagian kolongnya itu banyak yang jual ke aftermarketnya. Oke, yang ke-8 teman-teman. Sekarang kita ngomongin fitur akomodasinya. Ini penting nih, apalagi buat cewek-cewek yang mau beli motor ini kan. Pasti barang bawaannya banyak kan, rempong gitu. Ditaruh di mana aja, ternyata ada banyak tempat teman-teman. Yang pertama nih, sebelah sini ya, sebelah kiri ini ada konsol lumayan dalam ya. Ini botol air mineral 600 ml bisa masuk banget malah. Terus sebelah kanan ini ada laci kecil ya. Dia pun saya juga agak bingung buat apa ya. Ya mungkin buat sarung tangan mungkin bisa, atau misalnya naruh kasis parkir juga mungkin sementara bisa di sini gitu kan. Cuma memang ukurannya nggak terlalu besar karena memang di atasnya ada tombol buat keyless-nya kan, jadi dia berbagi ruang lah ya. Kemudian di bawahnya ini ada cantolan barang teman-teman. Memang sih bukan yang ada pengaitnya, tapi bisa diumpetin. Jadi kalau misalnya lagi mau dipakai, tekan dia keluar gini. Nah, taruh sini. Tapi kalau misalnya nggak dipakai, lebih rapi, rata gitu kan. Dan yang berikutnya adalah ini keren banget teman-teman. Sekarang tuh ada tambahan laci di bagian bawah sini. Ini fitur yang jarang banget ya di motor Honda ada kayak gini. Saya malah ingatnya yang kayak gini ini Vespa. Vespa itu juga ada laci di bagian bawah sini kan. Nah, ini gimana cara bukanya? Cara bukanya ini ditarik ke atas nih, di tuasnya sambil ditarik ke belakang. Nah, memang secara ruang nggak terlalu gede ya. Karena di sini memang salah satu fungsinya adalah hanya untuk charging smartphone atau buat naruh sarung tangan. Sarung tangan bisa taruh di sini atau buat charging smartphone nih. Gini teman-teman. Di sebelah kiri ini buat naruh HP-nya. Sedangkan sebelah kanan ini ada power outletnya nih, power outlet yang udah langsung USB, jadi kalian nggak perlu pakai adapter lagi ya. Ini tinggal colokin ke sini, terus kabelnya ini biar nggak kesepit sama pintu, ini dikasih gini nih, dikasih gini. Nah, ini dikasih kayak penahan gitu buat naruh si kabelnya. Udah, tinggal kabel yang sini dirapiin, langsung colokin. Tuh, ngecas kan? Mantap. Terus ini tinggal rapiin kabelnya, terus tutup. Nah, mantap kan? Tapi ini sayangnya ini si pintunya kayak kurang kokoh ya, kayak goyang-goyang gitu ya. Tapi lumayan lah. Dan gampang masuk air nggak? Kalau misalnya sih nggak ya, karena di sini ada karetnya teman-teman tuh. Ada karetnya di sini, jadi melindungi kalau misalnya hujan air nggak langsung masuk ke dalam laci yang di bagian sini gitu. Kemudian di dek pijakan kaki. Jadi diakui ataupun tidak, di area ini juga tempat akomodasi juga. Kalau saya suka
ke kantor bawa tas gitu kan, kadang-kadang pegel saya taruh di sini teman-teman. Cuma emang di motor ini jarak antara bodi depan sama bawah jok ini nggak terlalu jauh ya, sempit lah. Jadi kalau misalnya mau naruh tas nggak bisa naruh tas yang gede-gede banget. Jadi tas yang kecil-kecil aja lah. Kayak gini misalnya nih, ini laptop apa saya taruh sini. Nah ini masih bisa lah. Dan untungnya ruang kaki di samping kanan kirinya juga ya masih bisa dapat dikit lah. Jadi masih oke daripada pinggangnya pegel, punggungnya pegel, jadi mendingan kayak gini kalau saya sih. Gitu teman-teman. Ini salah satu enaknya Matic pakai dek rata ya. Jadi bisa naruh tas, naruh barang di bagian bawah sini. Biarpun galon nggak bisa karena terlalu sempit. Kemudian kita lihat di bawah joknya. Nah di bawah joknya ini, nah untuk bukanya gampang teman-teman. Bukanya bisa langsung di sini ya. Di tombol gearnya ini juga ada tombol buat buka jok. Ini putar dulu knopnya ke yang bagian seat ini, kemudian ditekan. Ya kan langsung kebuka. Nah bagasinya ini cuma 16,5 liter, jadi lebih kecil kalau dibandingin sama Vario 160 yang 18 liter. Lebih kecil ternyata teman-teman. Jadi dalamnya sama ya, tapi kanan kirinya ini yang lebih sempit. Nah ini yang bikin nggak semua helm bisa masuk ke bagasi. Hanya helm-helm yang punya cangkang atau punya batok ini nggak terlalu lebar ya. Kalau helm-helm retro tuh biasanya masuk. Dari motor ini kan samping kanan kirinya nggak terlalu lebar kan. Contohnya helm ini lah, helm ini kalau dimasukin ke dalam sini masuk banget teman-teman tuh. Tapi kalau helm-helm open face yang gede-gede, yang ada spoilernya, yang visornya panjang gitu, nggak bisa masuk. Jadi memang ukurannya nggak terlalu gede, ya paling kalian bisa di sini nih gantungin helm di bagian samping sini ya, gantungin sini gitu kan, terus ditutup gitu. Ini ada kanan kiri. Jadi kalau misalnya helmnya besar, ya masih ada gantungan helm di sini. Terus di dalam bagasi ini ada apa aja? Ini ada toolkit teman-teman, toolkitnya rapi banget, taruh di sini biarpun cuma obeng sama kunci busi ya, jarang banget dipakai pastinya. Terus di sini nih, ini ada tutup buat tabung reservoir air radiator. Jadi untuk ngisi nambahin di sini teman-teman, nggak perlu di bawah lagi, tapi langsung di bagian atas sini. Kemudian kalau kita mundur ke belakang ada tangkinya 5 liter. Ini juga sedikit lebih kecil kalau dibandingin sama tangkinya Vario 160 yang 5,5 liter gitu teman-teman. Area ininya rapi ya, nyenengin ya. Biarpun bagasinya nggak terlalu gede, padahal nih budinya lebar banget kan. Budinya lebar tapi bagasinya ternyata malah dibikin lebih sempit gitu. Lanjut ngomongin sorot lampunya teman-teman. Lampunya ada LED ya. Yang atas lampu dekat, yang bawah ini buat lampu jauhnya. Gimana sorotnya? Wah terang teman-teman kayak gini nih. Begini sorot lampunya Honda Stereo di malam hari ini kayak gini. Kunci kontak on. Nah dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu jauh juga lampu dekatnya, tapi pekat di bagian tengah ya. Dan asiknya karena di kepala, karena di setang maksudnya, kalau belok dia ngikutin teman-teman. Lampu jauhnya kayak gimana? Oh nambahin sedikit di bagian atas ya, jadi nambahin jauhnya aja. Sama kanan kirinya juga lebih terang nih, bagian kanan kirinya itu. Ini sorot lampunya di malam hari. Kalau menurut saya sih lumayan terang teman-teman, mantep kok ini. Yang jelas di bagian tengah itu pekat banget sih ya, bagian tengah sini. Cuma sayangnya kalau pas hujan warna putihnya kalah sama pantulan air di aspal, jadi nggak pekat lagi. Jadi memang khas lampu LED yang warna putih ya, suka kalah sama aspal basah. Terus yang bawah ini ada DRL teman-teman. Ini DRL nya itu kayak huruf L ya, dan lampu sennya di bagian atasnya itu. Nyalanya terang teman-teman, jadi biarpun kecil kayak gini tapi ternyata terang banget loh nyalanya. Kalau malam-malam tuh wah pencaranya bagus banget. Kemudian yang saya coba di bagian belakang. Bagian belakang ini kalau lampunya mati teman-teman, lihat tuh dia gelap kan. Jadi si mikanya itu dari bawaan lahir itu udah smoke teman-teman, udah smoke. Tapi kalau nyalanya terang juga, nggak perlu khawatir. Tuh lampu belakangnya terang, lampu remnya makin terang lagi. Terus kalau dikasih lampu sen, nah kayak gini lampunya huruf L juga, jadi mirip kayak DRL yang depan ya. Saya suka sih sama lampunya nih, kesannya tuh kayak misterius ya karena smoke, tapi ternyata lampunya bagus, lampunya terang. Terus di bawah ini ada lampu buat nerangin si plat nomornya. Namun saya nggak terlalu suka ya, kalau saya lebih suka yang sekalian jadi satu sama bodinya, jadi lebih clean ya. Cuma ya udahlah, mungkin si Honda mau biasanya mirip kayak spotback yang pakai spatbor gantung gitu kan. Dia biasanya ada lampu buat plat nomor yang agak keluar kayak gini. Nah teman-teman, speedometer ini sebenarnya kalau saya agak aneh ya. Aneh kenapa? Karena dia kotak,
tapi frame-nya kayak lebar banget kan. Jadi banyak ruang kosong di bagian kanan kirinya. Ini kalau di samping kanan kiri sebenarnya ada lampu-lampu juga sih, ada indikator-indikator lampu ya, kayak lampu buat keyless, ABS, engine check, ada buat heading stop system juga ada di sebelah sini gitu kan. Tapi tetap aja banyak ruang kosong. Biarpun ya oke lah, masih masuk lah, karena Stelo ini kan retro modern kan, mungkin modernnya ada di bagian speedometer sini gitu. Nah, bentuk kotak ini ternyata layout yang sama persis kayak Honda Airgrade 160 di Vietnam. Mirip kayak gini, bentuknya sama nih ya, lewat posisinya, tapi isinya sebenarnya sama kayak isinya Fahada 160. Itu sederhana banget. Yang atas ada full consumption yang real time, ada total odometer di bagian atas ini, ada trip A, ada trip B, ada flat full consumption ya, konsumsi bakar rata-rata, tapi ini hanya di trip A doang. Sudah balik ke total odometer lagi. Ini ada speedometer, ada jam digital, ada fuel meternya. Nah, ini sorotnya ternyata biarpun dia negatif display, kalau siang-siang teman-teman itu ternyata nggak terlalu jelas ya. Jadi warna biru gelateran ini jadi kayak warna keabu-abuan gitu. Jadi agak nyaru kalau dibandingin sama warna silver, warna abu-abu di huruf-hurufnya ya. Jadi kalau siang, apalagi di atas itu banyak pohon gitu ya, rindang gitu, maka nggak kelihatan. Untungnya si speedometer itu gede, jadi yang kelihatan cuma speedometernya aja gitu. Tapi kalau malam-malam keren, malam-malam terang banget teman-teman. Warna birunya pekat, terus warna abu-abunya ini kelihatan lebih putih, kelihatan lebih nyala gitu. Itu sih kalau malam cakep, tapi kalau sayang visibilitasnya kurang kelihatan. Oke teman-teman, kira-kira itu 10 hal yang saya suka dan saya kurang suka ya. Saya campurin aja di dalam 10 hal tadi itu, 10 poin tadi. Dan semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli motor ini gitu kan. Kemudian apalagi ya? Ada beberapa hal juga sih yang kecil-kecil yang saya suka juga dari motor ini, kayak misalnya nih ya. Ini saya ngerasain sih di motor ini sekarang tanda tengahnya lebih gampang, lebih ringan teman-teman. Ini nggak seberat kayak di Vario tuh. Ini oke sih, mantap nih. Standarnya lumayan oke. Terus yang saya suka juga dari motor ini adalah nih grip gasnya teman-teman. Grip gasnya ini ternyata bukan cuma warnanya cakep ya, warnanya kan coklat nih, kompak banget. Kalau yang ABS itu grip gas, cek pijakan kaki, sampai coklat semua dikasih warna coklat. Nah, grip gasnya ini juga rasanya lembut teman-teman, lembut, keset juga kayak lengket ya. Dan dia tuh nggak terlalu gede diameternya, jadi dipegangnya tuh lebih enak kan, dipegangnya lebih nyaman. Kemudian, oh ada lagi yang aneh juga teman, yang aneh saya kurang suka ini nih, di spionnya. Spionnya itu kenapa nggak sampai ke bawah karetnya gitu loh. Jadi ini ada kayak rongga di sini. Ini saya malah khawatir kalau lagi hujan tuh air bisa masuk ke dalam sini ya, ke area stangnya. Takutnya ada air nyelap-nyelap, lama-lama jadi karat kan, jadi kotoran gitu. Sayang banget teman-teman, ini kenapa lubangnya sampai mangap begini gitu, lumayan gede. Kemudian, oh sama ban ya, bannya ini baru teman-teman, ini ban baru banget ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman di IRC, jadi ini ban yang Mobicity ini memang benar-benar didevelop untuk Honda Stelo ini, benar-benar buat Honda Stelo. Si ukurannya gede banget, yang belakang 130, yang depan 110, dan punya desain palang yang cakep ya, keren banget itu teman. Terus motornya juga ada ini teman-teman, ada keyless ya, dengan remote yang kalau musim main oke. Ini ada answer back. Tuh kan, dan ada alarmnya juga. Jadi kalau misalnya udah klik 2 kali, dia kalau nah ada alarm juga. Ini lumayan canggih ya. Keylessnya bukan cuma keyless doang, tapi juga plus alarm juga. Ini lumayan fitur mahal yang nggak ada di kompetitornya. Ya wis, itu teman-teman. Kira-kira singkat kita ngomongin Honda Stelo 160 versi 2023. Yang versi ABS ini tertinggi dijual 30.425.000. Sedangkan yang versi CBS yang rem depannya kecil, belakang masih tromol gitu kan, itu dijual 27.550.000 on the road Jakarta. Gimana menurut kalian? Terus kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, follow juga dalam Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga dalam saya Dimas Popo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.